Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ani Robiatul Alawiyah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia kategori 2 tahun 2022. Dengan nomor induk mahasiswa 2213671. Saya merupakan guru di SD Negeri Kedung, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Praktik pembelajaran ujian kinerja ini dilaksanakan di kelas 5 SDN Kedung, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Tema 5, ekosistem, subtema 2, pembelajaran kedua. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, ide pokok pada teks non-fiksi. Berikut video praktik pembelajaran ujian kinerja yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Robiatul Alawiyah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Kedung, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya kegiatan PPG ini, semoga saya bisa menjadi guru yang dapat mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik secara profesional. Bagi saya, peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Berikut saya persembahkan video praktik pembelajaran untuk kinerja saya. Kegiatan praktik pembelajaran ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Sarapan belum? Alhamdulillah ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk rapikan dulu tempat duduknya, coba rapikan. Sudah rapi semuanya? Sudah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ibu ingin mengecek dulu kehadirannya ya. Coba, yang ibu sebutkan namanya, cuma tangannya anak-anak. Ya. Abdul Muiz Al-Fitri. Hadir. Adli Fatahila. Hadir. Agus. Aljena. Andara Syifa. Asmawiyah. Bunga. Nur Komala. Fitri Sakit. Irwan. Kevin. Lulu. Muhammad Ahmad. Muhammad Saiful Iman. Muhammad Dafa. Naila. Nehrani. Hayati. Sarah. Syakina. Siti Maulida. Syanas. Tia. Sakit. Topan, dan terakhir Topan. Nah berarti anak-anak, dua orang teman kalian tidak hadir ke sekolah karena apa? Yuk kita doakan semoga yang sakit agar segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh Tuhan tangan. Topan bantu ibu pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mengerjakan soal evaluasi. Siap semuanya? Siap! Semangat! Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kemarin kita telah belajar tentang apa? Coba cungkan tangan. Apa? Teks bacaan fiksi, Bu. Masih ingat tidak? Teks fiksi itu apa ya? Coba ada yang tahu tidak? Ada yang tahu apa? Abel? Teks fiksi adalah hayalan atau bayangan. Teks fiksi adalah teks bacaan yang berisikan hayalan atau bayangan. Teks fiksi itu merupakan teks bacaan yang berisikan imajinasi, hayalan, atau sesuatu atau peristiwa yang bukan sebenarnya atau bukan yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, lalu bagaimana jika teks bacaan tersebut berisi tentang teks bacaan yang peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata kita? Ada yang tahu tidak? Dinamakan apa? Coba. Teks bukan fiksi, bukan, Bu. Teks bukan fiksi. Betul sekali. Lebih tepatnya namanya adalah teks non fiksi. Sekali lagi apa coba? Teks non fiksi. Nah, anak-anak, dalam sebuah teks bacaan itu kita akan lebih mudah memahami suatu teks bacaan. Kita perlu menentukan apa ya? Coba ada yang tahu tidak? Ide pokok, Bu. Ide pokok betul atau tidak? Betul. Gagasan utama. Gagasan utama apalagi? Coba nama. Pikiran utama apalagi? Kalimat utama. Kalimat utama apalagi? Pokok pikiran. Pokok pikiran. Nah, anak-anak, ide pokok itu lebih jelasnya bahwa ide pokok itu merupakan inti dari suatu teks bacaannya. Jadi inti yang menjiwai keseluruhan dan kesimpulan dari seluruh paragraf atau seluruh teks bacaan. Dapat dipahami semuanya? Dapat. Kenapa dulu? Bu, lalu bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, Bu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, ada yang tahu tidak? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk amati dulu tayangan video yang akan Ibu tampilkan tentang ide pokok pada teks bacaan, khususnya teks bacaan non-fiksi. Siap ya? Perhatikan semuanya ya. Apa ya yang dimaksud dengan itu? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan saksama secara cermat. Kemudian, kita baca teks secara berulang. Lalu, kita temukan kalimat utama, baik di awal yang disebut deduktif, di akhir yang disebut induktif, atau awal dan akhir, atau disebut kalimat campuran. Karena ide pokok terdapat pada kalimat utama yang kita temukan. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, anak-anak, tadi sudah kalian menonton videonya sudah? Sudah. Coba setelah kalian tadi mengamati tayangan video yang Ibu tampilkan, coba apa saja informasi apa saja yang kalian dapatkan dari tayangan video yang Ibu tampilkan? Coba jumpa tangan. Apa salah?
Dibaca dulu instruksinya. Sudah semuanya dibagi KPD-nya? Nah, anak-anak, dalam suatu teks bacaan selain ada ide pokok paragraf ya atau ide pokok paragraf dalam suatu teks bacaan, ada juga informasi penting ya. Jadi informasi penting dalam sebuah paragraf yaitu suatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Nanti kalian menentukan ide pokok dan mencari informasi yang pentingnya ya. Jadi sesuatu yang dapat diambil yang bersifat baru dan bersifat informatif. Siap semuanya? Siap. Ibu beri waktu 3 menit untuk menulis identitas dan membaca instruksi yang ada dalam LKPD. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Nah, anak-anak, jika ada yang belum dipahami dalam instruksi yang ada dalam LKPD, kalian boleh
membacakannya atau ada kesalahannya atau ada apa yang ingin ditanggapi, ada tidak? Apa Mama? Paragraf 2 tadi bedanya ceritanya kalau Mama apa? Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Dan sungai. Kalau tadi apa? Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Oh, sama ya? Sama ya. Sudah ada yang mau ditanggapi semuanya? Sudah? Kalau ada yang ingin ditanggapi lagi? Kelompok 3? Kelompok 4? Cukup sama semuanya? Baik. Tepuk jempol untuk kelompok 1. Aduh, oke, Ibu berikan minggu dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Coba sekarang kelompok lagi yang mau. Kelompok 2 dulu tadi apa? Lahan kelompok 2. Yang lainnya perhatikan baik-baik ya. Coba dan nanti dari hasil diskusinya apakah ada yang ingin ditanggapi oleh kelompok lainnya, perhatikan baik-baik ya. Lahan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Paragraf 1 unit pokok. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi penting. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Kelompok sumbukan dan ekosistem tani bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penampilan kelompok 2 ada yang ingin ditanggapi dari kelompok yang lainnya? Kurang jelas, apalagi suaranya ada yang kurang jelas ya. Ditantang lagi ya. Tepuk jempol dulu ya untuk kelompok 2. Tepuk jempol untuk kelompok 2. Jempol. Baik, baik, sekali lagi tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan hampir seluruh tadi penyajian hasil karyanya sudah cukup bagus ya. Sudah tepat dalam menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Kalian sudah berdiskusi tentang ide pokok pada teks bacaan apa tadi? Ya, tadi kalian sudah menyimpulkan paragraf 1 ide pokoknya apa dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ide pokok itu sangat penting ya agar kita lebih mudah memahami isi bacaan dari suatu teks paragraf atau suatu teks bacaan. Selain itu juga untuk dalam membaca teks non-visi melatih mengembangkan diri kita, melatih kemampuan berpikir kita ya. Anak-anak masih semangat semuanya? Masih. Agar kita lebih semangat, Ibu punya satu permainan lagi ya, mau tidak? Mau. Semuanya berdiri. Ya, perhatikan berdiri semuanya.
menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Letak paragraf atau jenis paragraf dalam teks bacaan ada apa saja tadi? Ada deduktif, beri, kalau paragraf deduktif letaknya di mana ya? Kalau induktif, kalau campuran, awal dan akhir. Apalagi coba? Informasi penting ya. Jadi kalian tadi sudah menyajikan informasi penting dan menyajikan bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks bacaan jenis-jenis ekosistem dalam setiap paragraf ya. Dapat dipahami semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya baik. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kalau satu tunjuk yang mana? Coba tunjuk perasaan satu. Aku siap. Maju, Acep. Agus, Naila. Bapak Mbak, Asmalia, Alvena, Mama, Kevin, Bapak tidak, Bapak Empat yang tanya bagaimana perasaannya? Anak-anak masih semangat semuanya? Semangat. Nah, itu akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kalian yang akan bagikan ke masing-masing. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Jangan ada dulu yang tulis ya. Kerjakan lembar soal sesuai petunjuk yang ada pada lembar soal ya. Coba di sana ada apa saja? Ada identitas, tulis dulu identitasnya. Hari, tanggal, pelajarannya, kemudian nomor absennya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Siap semuanya? Silakan selamat mengerjakan. Yang sudah boleh mengumpulkan ya. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang sudah ada belum? Yang sudah coba kumpulkan ke depan. Yang sudah kumpulkan ke depan. Yang sudah kumpulkan ke depan. Kelompok 1 sudah semuanya ya? Sudah? Yang lainnya sudah? Siapa lagi yang sudah ke depan? Coba yang sudah. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Semuanya sudah selesai ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, alhamdulillah semua pembelajaran sudah kita lakukan ya, sudah kita laksanakan hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kalian ke perpustakaan ya, cari buku notisiasnya semuanya.
ada dalam buku yang telah kalian bawa atau pinjam di perpustakaan ya. Siap semuanya? Siap. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah antusias mengikuti proses pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran, seperti biasa kita